Halo teman-teman semua, berjumpa kembali nih di Ingin Ilmu teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini channel Ingin Ilmu bakalan share pengalaman untuk trading di kripto teman-teman. Nah, apa yang saya lihat sehingga saya memutuskan untuk melakukan posisi long untuk di beberapa koin ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ketika sudah melihat story saya, teman-teman udah tahu bahwa saya trading nih gitu kan. Udah duluan kelihatan bahwa ini udah hasil trading gitu kan. Nah, jadi sebelum ke kontennya, saya bilang maaf dulu teman-teman ya, mungkin kontennya agak lama saya uploadnya teman-teman, karena saya punya kesibukan yaitu saya ada UAS ya, jadi ujian akhir semester. Jadi saya masih mahasiswa di salah satu universitas, jadi saya otomatis saya fokus dulu untuk mengerjakan UASnya, saya fokus untuk belajar dulu. Nah, di sekarang ada kesempatan. Nah, untuk tradingnya ini saya lakukan pada hari Kamis teman-teman ya, dan kebetulan hari Kamis adalah hari terakhir saya untuk UAS teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, untuk Ethereum sendiri teman-teman itu saya berhasil profit sebesar 42,33%. Nah, berikutnya di BTC sebesar 24,68%. Nah, ini tradingnya ini ya, dua trading yang saya sebutkan tadi ini ya, dua Ethereum dan BTC ya teman-teman, ini saya lakukan di Binbon teman-teman. Nah, untuk alasannya nanti saya akan sampaikan ya. Nah, berikutnya ada di future market. Nah, di future market kebetulan saya sempat floating ya, masih floating saya ambil di sini, dan sekarang juga masih dalam keadaan floating teman-teman, masih floating profit ya. Dimana di future market ini, di Binance Future Market saya melakukan dua open posisi ya. Ada di DGB yang sampai sekarang ini masih floating profit, dan ada di link ya. Di link nanti saya akan tunjukkan gimana saya gunakan teknik-teknik yang saya gunakan dan apa sih yang saya lihat gitu di market itu sendiri. Nah, sekarang biar nggak lama-lama langsung kita menuju ke trading view ya teman-teman. Nah, di trading view teman-teman bisa lihat. Nah, ini ya untuk chart yang sebelumnya. Di sini inilah model stop loss yang saya lakukan ya. Risk and reward ratio-nya di sini, untuk TP-nya, habis itu risk-nya berapa gitu kan. Sekarang kita tunjukkan dulu. Nah, untuk profit-nya itu 2,73% dengan stop loss di 1,14%. Jadi risk and reward-nya adalah sebesar rasionya ya 2,41% teman-teman. Nah, gimana sih kenapa saya berani untuk melakukan posisi long? Yang pertama saya lihat, saya rubah dulu ke bentuk garis teman-teman ya untuk chartnya. Pertama saya gunakan Fibonacci retracement teman-teman ya. Saya gunakan Fibonacci, saya tarik dari sini. Tarik dari atas ya, tarik kita ke bawah seperti ini. Nah, akhirnya ketemulah targetnya teman-teman. Dan saya ini kan targetnya kan di atas ya. Teman-teman bisa lihat untuk Fibonacci-nya sendiri. Ini kan di atas nih, di titik 1,618. Nah, ini kan titiknya kan. Nah, di sini. Kenapa saya nggak pakai di sana? Nah, karena bagi saya untuk meminimalisir risiko yang terjadi, saya putuskan ambilnya tuh di bawah agak sedikit ya, karena takutnya nggak kena gitu loh. Jadi saya ambilnya di bawah gitu teman-teman. Nah, kenapa penarikannya itu dari atas ke bawah? Karena saya melihat tren, yaitu trennya apa? Trennya itu adalah tren naik, sudah di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, pada saat itu saya melihat ini candlenya ya, masih ada waktu itu masih di titik yang di sini. Nah, di mana ya? Nah, di sini nih. Nah, candlenya itu masih ada di titik yang di sini teman-teman. Nah, di sini nih. Jadi saya memutuskan untuk langsung aja open posisi long ya. Jadi karena low yang ada di sini teman-teman, low yang ada di sini itu enggak melewati low yang ada di sini gitu kan, masih aman lah gitu. Nggak jauh-jauh amat gitu kan, masih aman. Nah, masih aman kan. Jadi itu yang memutuskan saya kenapa saya berani untuk open posisi long gitu. Jadi saya pakai Fibonacci ya toolsnya di sini sekarang. Itu teman-teman.
seperti itu. Kita hapus dulu. Oke, itu di BTC-nya. Sekarang kita lihat di Ethereum-nya ya. Nah, di Ethereum juga sama teman-teman. Saya melihat ada pola uptrend di sini teman-teman ya. Jadi saat waktu itu saya pakai time frame-nya 4 jam, saya lihat oh ini ada potensi nih up nih gitu kan. Ini ada potensi up yang buat saya wah saya berani untuk open posisi di sini gitu kan. Nah sama juga di sini saya tarik garis yang Fibonacci yang ada di sini ke sini teman-teman. Maaf. Nah, kelebihan tarik garisnya dari sini ke sini. Nah di sini targetnya pas ya teman-teman ya. Dan ini nggak ada saya kurangkan sedikit pun karena wah bagi saya udah wah pas ada resisten di pas di atas pasti bakalan kena nih gitu juga. Karena secara candle saya lihat oh ini masih jauh di atas nih gininya, gini kan resistannya ini kan masih jauh di atas ya dulu. Oh, masih jauh nih, wah aman nih aman gitu. Jadi udah kita putuskan ambil aja waktu saya secara pribadi. Tuh. Jadi di sini toolsnya adalah pakai Fibonacci ya. Fibonacci retracement. Jadi pertama untuk menggunakan tools ini ingat kita lihat trennya. Kalau kita lihat trennya itu lagi naik, jadi kita tarik itu dari atas ke bawah gitu. Kalau trennya bakalan turun, itu kita tarik dari bawah ke atas seperti itu. Nah sekarang di link juga. Kalau di link juga sama, saya gunakan Fibonacci retracement teman-teman. Nah ini sudah sampai target, bahkan melebihi daripada targetnya ya. Ini. Jadi saya ambilnya itu benar-benar di bawahnya dia gitu kan. Saya nggak rubah sama sekali. Benar-benar masih bentuk candlestick. Saya langsung aja tarik ke seperti ini ya. Sebenarnya saya harus rubah ke bentuk garis sebenarnya chartnya biar lebih sempurna. Tapi ya udahlah gitu kan. Dan mungkin ini juga nasib ya teman-teman ya. Dan selain penggunaan tools ini saya juga mungkin nasib ini kenapa bisa berhasil gitu kan. Oke. Sekarang mari kita lihat yang lagi floating ya. Di sini ya. Nah, ini masih floating ya teman-teman ya. Ini time frame 4 jamnya wah. Dan ini saya berpikir di sini teman-teman ya. Ini kan ada pola ya. Di sini bagi saya ada sebuah pola downtrend teman-teman ya, pola downtrend yang waktu itu dia udah breakout nih sampai sini ya, udah breakout dan udah oke. Di sini udah break ya, udah breakout, habis itu dia udah retest juga teman-teman. Jadi ini sebagai opportunity saya untuk bisa entry di sini gitu dalam time frame 4 jaman gitu kan. Dan ini yang menjadi alasan saya untuk berani masuk gitu loh. Dan targetnya kalau mungkin saya ukur kalau menggunakan Fibonacci ya, kalau saya bikin garis. Nah kalau saya gunakan Fibonacci mungkin nggak sesuai ya, karena ini sudah di sini masalahnya, udah melewati ini, jadi nggak sesuai kalau saya gunakan tools Fibonacci. Nah di sini yang take profit saya ada di area sini teman-teman. Dan bagi saya ini bakalan ada potensi nih gitu kan sampai sini nih, menurut pendapat saya ya. Sehingga kenapa saya masih biarkan dia floating seperti itu ya. Dan mudah-mudahan benar-benar bisa capai target ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu sih yang bisa saya share buat teman-teman tentang trading saya. Oh iya teman-teman, kenapa sih saya trading di Binbond? Nah, kenapa nggak di Binance saja gitu? Nggak di Binance ya. Nah, saya berpikir karena di Binbond itu kita bisa melakukan copy trade. Nah, buat teman-teman yang memang tertarik untuk melakukan copy trading saya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa download Binbond ya. Teman-teman bisa klik link yang ada di kolom deskripsi teman-teman untuk download Binbondnya, dan teman-teman bisa mengcopy trading plan saya. Nah, dan
Anyway, buat teman-teman ketika melakukan trading plan, teman-teman jangan lupa untuk baca deskripsinya dulu teman-teman ya. Dari saya sendiri ya di Binbon, teman-teman bisa baca deskripsinya. Dan perhatikan yang paling terpenting dalam deskripsi tersebut, saya udah bilang memperhatikan money management. Nah, kurang lebih seperti itu sih yang bisa saya share di kesempatan kali ini teman-teman. And thanks buat teman-teman yang sudah nonton sampai sini, and see you the next video ya teman-teman. Happy good day.